Siapa yang nggak kaget? Ternyata Anies Baswedan adalah sosok aktivis pada masa Orba kemarin. Kok baru sekarang ini ya? Baru ada berita. Ini kemungkinan kalau Budiman Sujatmiko, Adiana Pitupulu denger, pasti kaget. Kalau nggak kaget ya pasti tertawa lah. Gempar, Anies ngaku-ngaku pernah jadi aktivis musuh Orba, tertampol fakta jejak digital. Ternyata dekat dengan keluarga cendana, ngibul terus. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus, itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan memiliki cerita panjang dengan daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki kisah saat diburu pemerintahan Orde Baru. Masa? Anies yang mendapatkan dukungan politik dari Gerakan Pemuda Ka'bah GPK memiliki hubungan tak langsung dengan organisasi itu. Cerita tersebut terjadi ketika Anies menjadi mahasiswa di UGM Yogyakarta. Anies berkisah ketika menjadi mahasiswa aktif dalam gerakan bersama rekan-rekannya. Pada tahun 92, ia masih ingat terjadi clash antara partai politik berkuasa sekaligus pemerintah dengan para mahasiswa. Nah, di saat rusuh itu, Anies dikejar-kejar aparat yang dikendalikan pemerintah. Ia masih sangat ingat dibantu oleh GPK. Saat ini, GPK telah memberikan dukungan kepada Anies untuk Pilpres 2024. Anies merasa dukungan GPK bukan suatu momen dan hal yang baru, karena GPK menurut Anies sahabat awal. Dikejar dan diburu oleh pemerintah Orde Baru, seperti menandakan bahwa Anies ini adalah aktivis dan sering mengkritik pemerintahan era Soeharto. Sepertinya Anies membuat gebrakan yang menyebabkan pemerintah Orde Baru terancam. Padahal tidak demikian. Anies itu bukan aktivis Orde Baru atau 98. Pegiat media sosial Eko Kuntadi membantah bahwa Anies adalah bagian dari aktivis 98. Hal tersebut menyusul pernyataan mantan Ketua Ganjar Pranowo atau GP Mania, Immanuel Ebenezer alias Noel. Eko mengunggah 3 foto lawas yang menampakkan Anies Baswedan bersama dengan Raden Ayu Haja Siti Hartinah atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Tin Soeharto. Dari foto itu Anies terlihat memakai kemeja putih dan dasi warna merah. Sementara Ibu Tin menggunakan batik bercorak hitam putih. Karena foto itu Eko mengaku heran. Pasalnya Anies kerap digembar-gemborkan sebagai aktivis. Padahal di sisi lain foto itu menggambarkan betapa akrabnya ia dengan orang dekat Soeharto. Justru di saat para mahasiswa sedang berdarah-darah di jalan berhadapan dengan rezim Soeharto, Anies sudah runtang-runtung dengan cendana. Bahkan pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, keluarga cendana juga berada di balik layar Anies Baswedan. Ya, keluarga cendana, di mana saat itu keluarga cendana yang menjadi tuan rumah acara haul Presiden kedua RI Soeharto. Saat itu, Anies sudah ditasbihkan menjadi seorang pemimpin. Berarti, Anies mendapatkan dukungan penuh dari keluarga cendana. Kekuatan Orde Baru yang direpresentasikan pada Tommy Soeharto, Titik Soeharto, dan Siti Utami Endang Adiningsih yang biasa dikenal dengan Mami Soeharto. Jika kekuatan ini mulai mendominasi Anies, maka entah bagaimana Indonesia nanti. Selain dengan kekuatan finansialnya, kekuatan keluarga cendana ini masihlah mengandalkan pengaruh Soeharto. Apalagi jika kita tahu bahwa selama ini Anies selalu kompromistis dan tidak pernah tegas. Anies tentunya sadar dengan sejarah 32 tahun berkuasa yang dipimpin oleh diktator terkorup, di mana keluarga Soeharto berlimpah harta dengan kroni-kroninya berbagi bersama oligarki rente borjuis. Anies menjadi sosok yang menentukan sejarah Indonesia ke depan. Hanya saja, ini bukan soal Aniesnya, melainkan soal Tommy Soeharto dan keluarga cendana. Anies sedang membuka pintu bagi kembalinya sejarah hitam Indonesia. Jangan gelap karena secuil tanpa kekuasaan. Anies mengorbankan harga diri kakeknya yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Jadi, bagaimana menurut Anda? Diserang dan direndahkan politisi Demokrat karena dianggap nggak pantas jadi cawapres Anies, Yani Wahid beri balasan menohok. Kalau bosmu butuh dukungan, saya emoh. Nyatanya, Paloh lebih pilih Yeni daripada AHY. Saya juga nggak tahu, yang memunculkan kan adalah dari Nasdem.
Memang sejak tahun lalu Pak Surya Paloh sudah memberitahu saya bahwa Nasdem menganggap saya memenuhi kriteria yang mereka buat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Gus Dur, Yeni Wahid, dan Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun saling berbalas cuitan di Twitter. Perbincangannya mengenai calon wakil presiden pendamping Bacawa Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Polemik itu berawal ketika Johnson mengomentari pemberitaan media massa tentang pernyataan Yeni Wahid yang mengaku punya kedekatan khusus dengan Anies. Menurut Johnson, Yeni Wahid memiliki kualitas yang bagus, tapi kalau untuk menempati posisi wapres di Koalisi Perubahan, Johnson menilai Yeni tidak pas, tidak cocok, dan lebih cocok di koalisi yang lain. Karena kata Johnson, jika KPP menang sebagaimana namanya perubahan, banyak hal yang ingin pihaknya ubah. Ia menilai idealnya Cawapres Perubahan memang yang selama ini wajahnya merepresentasikan hal itu. Tapi melihat Yeni, Johnson sangat ragu karena dekat dengan pemerintahan saat ini. Ia mempersilahkan siapapun yang selama ini berada dan ikut di rezim saat ini. Tapi pihaknya tetap berada di luar untuk menerapkan perubahan dan menentang Yeni Wahid jadi Cawapres Anies dan masuk ke Koalisi Perubahan. Cuitan Johnson tersebut ditanggapi oleh Yeni Wahid. Yeni menyebut tidak pernah mengajukan diri sebagai Cawapres Anies. Ia hanya merespon lamaran yang datang. Saya cuma merespon, dan saya malah dukung Mas AHY. Paling cocok jadi wakil Mas Anies. Dah, gitu ya, oke? Songong banget ya politisi Demokrat sampai menghina Putri Gus Dur. Bela ketum sampai segitunya. Itu pun kalau ketumnya punya prestasi. Lah ini aja dapat jabatan karena nepotisme sang bapak. Jangan harap dapat suara dari kalangan Gus Durian dan NU ya kalau begini. Saya yakin alasan utama Demokrat adalah takut AHY tersaingi. Biar bagaimanapun Yeni Wahid pasti lebih menarik ketimbang AHY. Yeni Wahid lebih bisa menarik banyak suara dukungan ketimbang AHY. Rupa-rupanya komentar sinis dari Demokrat ini sampai ke telinga Yeni Wahid. Tanpa bertele-tele, dia pun langsung menyemprot politisi Demokrat itu. Ia heran dengan komentar Johnson yang langsung menolak dirinya. Yeni Wahid bahkan kasih ancaman ke Johnson. Kalau belum apa-apa dia sudah ditolak, ketika nanti bosnya butuh dukungan, dia nggak akan mau, alias emoh. Yeni bahkan membuat Demokrat makin malu. Yeni bilang dia tidak pernah menyodorkan diri menjadi Cawapres Anies. Nama dia muncul begitu saja. Dia hanya menjawab lamaran yang datang kepadanya. Dia tidak mengemis pada Anies agar mau dijadikan Cawapres. Faktanya, Demokrat yang terus ngemis kepada Anies. Johnson Sitindaun sudah offside. Yeni Wahid jadi Cawapres Anies itu wacana yang belum pasti 100%. Tapi dia beranggapan itu sudah terjadi dan protes membabi buta. Demokrat kegeeran dan disemprot Yeni Wahid. Yeni bahkan tidak mengemis jatah Cawapres. Dasar, Demokrat aja tuh yang baperan dan lebay saking ngotot kepengin AHY jadi Cawapres. Johnson ini tipe politisi yang kalau ngomong nggak pakai otak. Kalau Yeni bagian dari pemerintah, memangnya Yeni dapat jabatan apa di pemerintahan? Nggak ada kan? Bukan menteri, bukan juga komisaris atau direktur utama BUMN. Justru parpol satu koalisinya, yaitu Nasdem, yang masih jadi bagian dari pemerintah. Masih ada 2 kader Nasdem yang jadi menteri. Kenapa Johnson tidak ngomong pendukung Koalisi Perubahan bakal bingung dengan keberadaan Nasdem? Kalau mau fair, Demokrat desak Nasdem keluar dari pemerintahan secara full dong. Suruh Nasdem tuh tarik semua menterinya. Berani nggak? Demokrat ini memang nggak dewasa. Itulah masalahnya. Demokrat sebenarnya mau mementingkan negara atau mementingkan ambisi AHY. Tiap kali ada sosok Cawapres selain AHY, Demokrat langsung sewot dan keluar-keluar sembarangan. Jadi bagaimana menurut Anda?